Yang udah sering hunting power supply mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah Japanese capacitor. Bahwa katanya power supply kalau pakai Japanese capacitor itu pasti bagus. Emang iya? Ini bukan rasis. Jadi bagusnya Japanese capacitor itu bukan karena dibuat sama orang Jepang gitu ya. Iya sih, desainnya di sana itu memang bagus gitu ya. Tapi bukan karena Jepangnya, tapi karena memang engineeringnya yang bagus. Desainnya dia yang memang bagus kualitasnya. Bahkan boleh dibilang Japanese capacitor ini kalau di dunia elektronik adalah salah satu kapasitor terbaik di dunia. Saking dipercayanya, udah bukan lagi pakai brand tertentu, asal Japanese semua dianggap bagus dan ini dijadikan bahan marketing, bre. Power supply yang kualitasnya bagus, udah hampir bisa dipastikan mereka akan menyebutkan bahwa pakai Japanese capacitor. Mau apapun brandnya udah hampir bisa dipastikan seperti itu. Dan sebaliknya, power supply yang dibuat dengan kualitas kelas bawah gitu ya, entry level, walaupun dari brand terkenal, ya biasanya mereka nggak pakai Japanese capacitor. Karena kalau pakai Japanese capacitor harganya nggak bisa murah. Dan dampak lebih lanjutnya adalah kalau ada brand power supply yang selama ini kita kenal jualan barang murah, terus dia pakai Japanese capacitor, otomatis harganya juga akan ikutan naik. Nggak bisa jadi murah lagi. Termasuk salah satunya yang ada di meja ini adalah power supply dari GameMax, namanya adalah Max P750B. Ini brand selama ini kita kenal jualan power supply murah gitu ya. Tapi kali ini dia jualan Japanese capacitor. Dan ini ditulis, bukan hanya di kardus. Di kardusnya ada tuh tulisan lengkap mereknya apa aja yang dipakai. Tapi di bodinya ditambahin lagi, mereka bikin label sendiri. Apa nih? 100% Japanese capacitor. Really? Wah, ini berarti asli gitu ya. Nah, cuma di sini saya nggak akan ngetes power supply-nya. Ini bukan review power supply. Jadi di sini saya bukan bongkar dan nunjukin partnya apa aja, gimana performance-nya. Nggak, itu biar urusan orang lain aja. Di sini yang akan kita bahas tentang Japanese capacitor aja. Yang katanya kalau pakai yang itu berarti power supply-nya bagus. Ya, kalau dibilang jaminan pasti udah jelas enggak gitu ya. Karena yang ada di sini bukan hanya kapasitor doang. Jadi iya, dia jadi salah satu faktor penentu. Tapi untuk aktual performance-nya harus ada pengujian lebih lanjut yang tidak dilakukan di sini. Pokoknya untuk power supply ini ribet banget. Karena tadi jeleknya itu nggak bisa kelihatan mata, bre. Beda sama monitor, bagus jeleknya bisa langsung kita lihat. Dan kalau pengen cari monitor yang bagus, langsung aja yang kayak gini. Asus ROG Strix XG27 UCG menggunakan panel Face IPS beresolusi 4K 27 inci dengan response time 1 millisecond dan dual mode refresh rate 160 Hz pada resolusi 4K dan dengan satu klik bisa berubah ke Full HD 320 Hz. Ditambah dengan support AMD FreeSync Premium dan G-Sync compatible, bikin experience gaming kamu jadi makin menyenangkan. Butuh warna yang bagus, tenang aja. Color gabutnya udah 95% DCI-P3 dan udah pre-calibrated. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, kembali ke topik kita hari ini. Kenapa Japanese capacitor? Kenapa bukan yang Cina? Kenapa bukan yang Taiwan? Apalagi Indonesia? Kapasitor dalam power supply, fungsi singkatnya adalah memfilter tegangan yang masuk ke power supply agar jadi stabil saat diteruskan ke komponen. Jadi kalau ada tegangan masuk yang berlebih, akan diserap dulu sama kapasitor, lalu diteruskan dalam bentuk tegangan yang sehat. Tegangan yang masuk banyak ripple-nya, diserap lagi sama kapasitor, lalu diteruskan adalah yang bagus aja. Dan sama seperti hal yang lain, kapasitor ini dibuat dengan kualitas yang beraneka ragam dan ada tier listnya, di mana tier list di sini bahkan langsung nyebut brand, bre. Nah, soal tier list kapasitor ini lumayan lucu. Jadi saya sempat ngelihat ada diskusi online gitu ya. Ada orang yang tidak percaya dengan power supply tier list. Katanya dibilang tidak 100% benar. Tapi di situ penjelasan selanjutnya adalah tentang kapasitor tier list. Jadi PSU tier listnya tidak diterima, tapi kapasitor tier listnya bisa diterima. Nah, ini yang agak rancu gitu ya, yang bener yang mana, ada tier list atau enggak. Tapi yang pasti ada harga, ada kualitas. Itu yang selalu saya sebutin, bre. Dan selama ada beda harga berarti akan ada tier list. Termasuk kapasitor juga sama. Yang menarik, walaupun namanya Japanese kapasitor, tapi bukan berarti kapasitornya dibuat 100% di Jepang. Seperti contoh Rubicon, dia punya 11 pabrik, 10 ada di Jepang, yang satu ada di Indonesia loh. Atau Panasonic yang pabriknya tersebar utamanya di Cina, Northeast Asia, dan Southeast Asia sama di India. Tapi mau diproduksi dimanapun, standar kualitas mereka selalu sama dan benar-benar ditegakkan. Mereka menggunakan standar dari JEITA, Japan Electronics and Information Technology Industries Association.
Campuran elektrolitnya dikontrol dengan ketat, proses fuel etchingnya harus konsisten, testing setelahnya juga jauh lebih ketat. Yang dites bukan sampel 1-2 biji, tapi banyak dan benar-benar dites sampai batas maksimalnya. Hasilnya saat mereka menempel rating 105 derajat Celcius itu adalah benar. Bukan hanya spike, bukan hanya bisa bertahan sebentar, tapi beneran dites sampai ribuan jam di temperatur tersebut. Contoh, Rubicon ZLH bisa bertahan 12.000 jam pada temperatur 105 derajat Celcius. Di mana pemakaian normal harian kita nggak akan mungkin menyentuh angka itu. Jadi usia kapasitor aktualnya bisa sampai lebih dari 100.000 jam. Dan itulah kenapa garansi power supply yang bagus bisa sampai panjang banget, 5 tahun, 10 tahun. Karena kapasitornya memang terbukti sudah beneran dites bisa bertahan sampai sana. Kapasitor lain yang bukan Japanese itu ada yang ngasih rating bukan 105 tapi 85 derajat Celcius. Di mana ternyata perbedaannya bukan cuma sekedar 20 derajat Celcius tapi jauh lebih banyak dibanding itu. Ada yang cuma bisa bertahan 2000 jam pada temperatur 85 derajat Celcius. Beberapa ada yang ngasih rating 105 tapi juga sama, nggak bisa bertahan terlalu lama pada temperatur tersebut. Dan hal yang terlihat remeh, 85 dan 105 bedanya nggak banyak gitu ya, bisa berujung pada perbedaan kualitas yang bagai bumi dan langit. Perhitungan daya tahan kapasitor mengikuti rumus yang dinamakan Arrhenius Law, di mana setelah dihitung dengan rumus yang panjang, disimpulkan bahwa untuk setiap temperatur berkurang 10 derajat Celcius, maka reaksi kimia yang terjadi berkurang setengahnya. Artinya setiap penurunan temperatur 10 derajat Celcius, usia kapasitornya bisa bertambah 2 kali lipat. Semisal tadi, Rubicon ZLH katakanlah bisa bertahan 10.000 jam pada temperatur 105 derajat Celcius. Kalau temperaturnya 95, berarti dia bisa bertahan 20.000 jam. Pada temperatur 85 bisa mencapai 40.000 jam. Dan kalau dipakai harian yang temperaturnya nggak sampai 65, maka usia kapasitornya secara teori bisa mencapai 160.000 jam lebih. Bandingkan dengan kapasitor kelas bawah dengan rating 85 derajat Celcius yang cuma bisa bertahan 2000 jam saat dites di pabriknya. Berarti pada operating temperatur 65 derajat Celcius, daya tahannya cuma 8000 jam aja. Jauh banget bedanya, Bre. Pertanyaan selanjutnya, tadi udah disebutin bahwa pembuatan kapasitor Jepang itu menggunakan standar JEITA. Apakah berarti standar ini hanya ada untuk pabrik Jepang aja, brand Jepang aja? Apakah nggak boleh dipakai sama brand dari luar Jepang? Jawabannya adalah tidak. Standar JEITA ini terbuka untuk semua orang. Jadi kalau kamu pengen bikin kapasitor sendiri dan pengen ngikutin kualitas JEITA, silahkan dibaca, silahkan diikuti, dan bikinlah kapasitor yang memang sebagus itu. Kalau kamu mau, kamu bisa pelajari sendiri standar JEITA-nya kayak gimana. Tinggal selanjutnya yang jadi masalah adalah pengaplikasiannya. Karena mereka udah bikin standar yang bagus, kalau nggak dijalankan 100%, ya hasilnya juga nggak akan bagus. Dan orang Jepang, kita tahu sendiri, mereka terkenal dengan kedisiplinannya. Kalau udah bikin aturan, ya pasti akan ditegakkan 100%. Akhirnya selama puluhan tahun, mereka bisa membuat produk dengan quality control yang luar biasa. Dan hasilnya sangat konsisten sampai hari ini. Formula untuk bikin elektrolitnya udah sempurna. Proses lainnya juga diawasi dengan ketat dan hal ini tidak mudah ditiru. Brand lain yang bermunculan sangat banyak, tapi mereka kesulitan untuk bisa mengimbangi konsistensi produk Jepang yang satu ini. Apalagi pabrik sekarang banyak yang buka langsung pakai sistem outsource. Semua tenaga kerjanya ambil dari luar, di mana mereka udah pasti pertama nggak terlalu paham tentang teknis, dan yang kedua mereka nggak ada tanggung jawab yang sebegitu besarnya untuk menjaga kualitas. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri, hanya ada segelintir brand yang bisa mendekati kualitas dari Japanese kapasitor. Mendekati, belum bisa ngalahin, Bre. Tapi dengan semakin canggihnya teknologi, semakin kesini semakin banyak brand kapasitor lain yang secara kualitas tadi bisa mendekati Japanese kapasitor. Tapi muncul masalah kedua, untuk bisa mengikuti kualitasnya ternyata harganya nggak bisa murah. Semakin mereka mengikuti standar JEITA untuk menyamai kualitas Japanese kapasitor, biaya produksi semakin membengkak dan harga akan semakin mahal. Dan akhirnya jadi susah nih, mereka brand baru terus mencoba mengikuti kualitasnya, tapi ternyata harganya nggak bisa jauh. Dan kalau harganya cuma selisih dikit, otomatis orang di pasaran akan lebih yakin untuk pakai Japanese kapasitor aja, karena udah terbukti selama puluhan tahun. Yang baru-baru, iya mungkin dia bisa mengejar, tapi karena tadi brandnya masih baru, mereka belum punya nama, orang juga belum yakin gitu ya. Jadi kalau harganya selisih dikit, aduh kayaknya mendingan yang ini aja kali ya. Dan akhirnya semua kembali ke rumus yang udah sering kita dengar. Ada harga, ada kualitas, dan ini nggak bisa ditawar, terutama untuk power supply. Jadi buat kamu yang biasa nego sadis gitu ya, ngelihat ada power supply bagus dijual second, harganya masih agak tinggi, dan akhirnya kamu nego nggak ngotak, saran saya sih jangan lakukan. Kalau memang duitnya terbatas atau kamu memang pelit banget, beli kembang api malah lebih bagus kayaknya.